Alhamdulillah. Benar, baik. Kalian pasti sudah capek ya, karena ini jam terakhir pelajaran. Iya. Pasti kalian juga sudah ngantuk. Jadi pembelajaran kali ini dengan santuy aja ya, Iya, tapi benar. tetap serius. Oke, pembelajaran kali ini yang dibahas adalah peluang. Apa sih peluang itu? Bu, apakah peluang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Apakah berkaitan, anak-anak? Berkaitan. Ya. Nah, apa kaitannya? Nah, kaitannya itu yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Yang ketiga, untuk meminimalisir kerugian. Yang keempat, digunakan di ilmu ekonomi. Dan yang kelima, digunakan dalam ilmu psikologi. Jadi, matematika itu sangat bermanfaat ya. Iya, Bu. Terus tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menentukan titik sampel dan ruang sampel. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal sehari-hari yang berkaitan dengan titik sampel dan ruang sampel. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, yang 4.1.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Indikatornya secara kognitif, yang pertama menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. Yang kedua, menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. Yang ketiga, menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Yang keempat, menentukan peluang teoritik dari suatu eksperimen. Sedangkan indikator psikomotoriknya yaitu melakukan percobaan untuk menemukan hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Apa sih itu, Bu? Gak tahu, udah tinggal aja. Nah, ini langsung teknik penilaiannya yaitu presensi 20%, keaktifan 10%, tugas 15%, UTS 25% dan UAS 30%. Ada yang mau protes? Tidak ada. Jadi kalau kalian dikasih kuis, balapan maju ya, cepat-cepatan maju. Nah, ini ada sedikit pencerahan untuk kalian. Wamalam yadul ma'alumi sa'atan tajawa'a bilal jahri tula hayatihi. Merasakan kesulitan di masa muda itu penting, karena dari kesulitan di hari ini akan ada manisnya di masa depan. Amin. Nah, kita langsung masuk ke materi. Pengertian peluang. Apa sih peluang itu? Ada yang tahu? Mbak Cynthia, silakan bacakan. Peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ya, peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, misalnya, Ibu mempunyai koin. Nah, ini gambar, ini angka, dan ini gambar. Nah, peluang itu membicarakan tentang kalau kita lemparkan, nah, apakah munculnya apa? Angka atau gambar seperti itu. Iya. Paham kan? Baca ini. Yang kedua masuk pengertian ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contohnya seperti ini ya. Tolong anak-anak diperhatikan beberapa tulis. Iya, Bu. Ruang sampel pada pengentasan sebuah dadu. Misalkan dadu dilempar, maka ruang sampelnya apalagi yang akan muncul? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar sekali. Nah, kalau ruang sampel dari pelemparan mata uang logam, maka kemungkinan yang muncul adalah angka dan gambar. Ya. Nah, titik sampelnya itu apa, Bu? Nah, titik sampelnya itu anggota-anggota dari ruang sampel. Bisa jadi yang ditanyakan nanti dadunya yang keluar angka ganjil, berarti titik sampelnya 1, 3, 5. Seperti itu. Paham kan? Paham. Nah, kita lanjut. Peluang kejadian A atau PA. PA sama dengan NA per NS. NA adalah banyak anggota atau banyak titik sampel, dan NS adalah banyak ruang sampel. Nah, seperti yang tadi. Contoh, jadi dilempar 1 kali, berapa kemungkinan muncul angka ganjil? NS-nya kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. NS-nya ada 6. Nah, peluang muncul angka ganjil 1, 3, 5. Berapa kali? 3. Ya. NA-nya 3 kali. Berarti peluangnya 3/6. 3/6 meter sama dengan
Jadi pada intinya peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Nah, jika PA-nya 0, apabila PA-nya 0, maka kejadian A adalah kejadian yang mustahil, maka peluangnya 0. Nah, kok bisa Bu kejadian yang mustahil? Seperti kan biasanya matahari itu muncul dari arah timur. Kalau matahari muncul dari arah barat kan mustahil. Kalau sekarang, ntar kalau kiamat ya pasti. Tapi kalau sekarang mustahil. Jadi kalau mustahil maka PA-nya 0. Berarti apapun yang mustahil itu PA-nya 0. Jika PA sama dengan 1, maka kejadian A adalah kejadian pasti. Seperti makhluk yang bernyawa pasti mati adalah kejadian pasti. Kalian semua pasti akan meninggal kan? Iya. Nah, itu pasti terjadi dan kalian tidak bisa menghindari. Jadi PA-nya sama dengan 1. Apapun kejadian yang pasti, PA-nya 1. Oke, kita lanjut. Ada juga peluang kejadian yang bernilai antara 0 dan 1. Berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Misalnya peluang seorang murid menjadi juara kelas. Misalnya Mas Gunawan menjadi juara 1. Dari berapa murid ini? 10. Berarti PA-nya kan antara 0 sampai 1 karena 1 banding 10 orang. Seperti itu. Paham kan? Paham. Nah, itu ada rumus PL sama dengan 1 min PA atau PL plus PL sama dengan 1. PL itu apa Bu? PL itu kemungkinan yang tidak. Jadi kalau PA itu peluang, sedangkan PL itu yang tidak. Nah, contohnya jika peluang turun hujan pada hari ini 0,6, maka peluang tidak turun hujan pada hari ini berapa? Bisa dilihat ya. Sama. Peluang tidak turun hujannya berarti 1 dikurangi 0,6 karena 0,6 peluang turunnya hujan, jadi 0,4. Nah, kisaran angkanya itu antara 0 sampai 1. Kita lanjut. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Frekuensi harapan yaitu PA dikali banyak percobaan. Contohnya, pada percobaan memotong sebuah dadu sebanyak 60 kali, maka peluang munculnya mata 2 yaitu kan dadu tadi ada berapa? 6 angka kan loh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang munculnya angka 2 berapa? Jika di situ ditulis kan sudah diketahui 1/6. Nah, kita carinya frekuensi harapan, tinggal dikalikan. 1/6 dikali 60 kali. Hasilnya 10 kali. Ya. Nah, sudah kan? Tadi ada yang kurang paham atau sudah paham semua? Sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, ini Ibu kasih kuis tadi bisa masuk ke nilai keaktifan. Silakan yang mau maju. Saya Bu. Ya, silakan Mas Gunawan. Siapa lagi? Ya, Mas Yuni silakan maju. Oke, anak-anak yang duduk bisa juga ikut ngerjain ya. Mas Buki, bawa buku tulis ya Mas? Bawa, dikerjakan ya Mas. Mbak Cynthia dikerjakan Mbak Eka juga. Ya Bu. Gimana kalian dapat berapa? Sama nggak sama punyanya Mas Yuni? Sama. Ya, sudah ya. Karena NS-nya 10, karena tulisan hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. NA-nya 3 karena peluang munculnya angka A, huruf A ada 3. Nah, totalnya 3/10. Oke ya. Frekuensi relatif muncul angka PA per banyak percobaan.
tidak bagus untuk masa depan. Nah, yang terakhir, ketika kamu mulai lelah, ingatlah waktu pertama kali kamu semangat memulainya. Nah, sekian dari Ibu. Oke, untuk menutup pertemuan kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kesimpulannya, nanti ini Ibu tulisannya. Kesimpulannya intinya PA sama dengan NA per NS. Nah, ini rumus yang paling penting dalam peluang. Jadi sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.